Halo, selamat pagi sahabat Ministry. Ketemu lagi dengan saya Vina di acara Adventist Online Ministry. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe channel kita ya di Adventist Online Ministry. Oke, kalau kemarin itu ada pendeta yang sangat expert di bidangnya. Nah, sekarang kita nggak kalah lagi. Dia nggak hanya pendeta, dia itu pernah juga di bagian komunikasi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Tapi tetap dengan acara Q&A bersama siapa? Kita lihat setelah satu ini ya. Oke, don't go anywhere. Halo, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi. Ya, udah ada suaranya. Kira-kira udah ada yang tahu nggak kalau dia ini siapa? Beliau adalah Pendeta Atinson Naibaho. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Oh, puji Tuhan ya. Tetap semangat ya walaupun kita sehat. Senang banget saya bisa ketemu sama pendeta yang satu ini. Karena apa? Kita nggak pernah bertatap muka, tapi bisa ketemu lewat virtual. Jadi semoga di dunia nyata nanti kita bisa saling sapa ya Pak Pen ya. Oke. Kebetulan Pak Pendeta ini lama tinggal di kampungnya Bapak saya. Kampung Bapak saya juga tebing-tebing ya Pak Pendeta. Oh. Di Olok Masihul. Oke. Jadi gimana nih Pak Pendeta selama kan kita tahu sekarang lagi quarantine time ya, lagi kita stay at home aja. Apa aja sih kesibukannya Pak Pendeta selama stay at home? Ya, selama stay at home kami masih ada rapat-rapat ya dari kantor karena saya di kantor Conference Jawa Barat. Jadi kami adakan rapat setiap pagi mulai dari hari Senin sampai Jumat. Kami adakan 100 hari berdoa. Lalu kemudian hari Minggu ada pertemuan juga renungan pagi bersama dengan seluruh PL se-Uni Barat. Lalu kemudian hari-hari waktu-waktu yang kosong saya gunakan untuk belajar, melihat dari YouTube, baca firman Tuhan, kemudian mempersiapkan khotbah karena ada jadwal-jadwal khotbah yang secara virtual untuk pelayanan. Dan ini menarik selama pandemik 19 ini kita bisa lintas daerah, ya, bahkan lintas provinsi. Jadi itulah kegiatan saya selama pandemik COVID-19. Iya. Saya juga pernah tuh mengikuti salah satu dari Jawa Barat, kalau nggak salah KKR online ya. Itu luar biasa banget itu. Itu yang saya juga waktu itu sempat ikut juga. Oke, jadi menarik juga ya, walaupun istilahnya quarantine time atau stay at home, masih tetap bisa kayak. Nah, kalau untuk keluarga sendiri aman ya Pak Pendeta ya? Aman, puji Tuhan, aman. Puji Tuhan. Nah, ini saya mau nanya dulu nih, ya biasa ini pertanyaan pamungkas kalau di setiap Q&A pasti selalu ada. Nih, saya mau nanya, seorang pendeta Atinson, sekarang pendeta lah ya, pendeta Atinson Naibaho, pernah nggak sih dulu bercita-cita atau nggak ada nggak ya di benak Pak Pendeta itu saya bakalan jadi seorang pendeta? Itu udah cita-cita atau memang kejebur atau gimana nih? Ya, jadi pengalaman hidup saya mungkin menarik ya, karena ibu saya sendiri pun tidak menyangka kalau saya akan jadi seorang pendeta. Karena saya tamat STM, kemudian ya teman-teman kita juga saya sekolah di sekolah luar kebanyakan, hanya mulai dari kelas 2 saya sampai kelas 2 SD sampai saya tamat STM itu saya di luar Advent sekolahnya. Jadi kemudian ya tentunya dengan pertumbuhan dari kegiatan-kegiatan di luar, saya aktif band, saya aktif kegiatan-kegiatan lain, ya saya juga atlet catur dulunya di
Sumatera Utara, sampai di sekolah, sampai ke nasional, dan memang banyak kegiatan-kegiatan duniawi yang saya ikuti, sehingga ketika saya mengambil keputusan untuk kuliah ambil jurusan teologi, ya ibu saya heran ya kenapa bisa mengambil jurusan teologi. Dan ya kemudian teman-teman saya juga yang seangkatan dengan saya, ketika mereka tahu saya jadi seorang pendeta, mereka juga bingung. Loh, kamu kan dulu begini, kamu dulu begini, gitu ya. Jadi bagi saya sendiri, inilah pengalaman saya ya, kenapa saya mengambil jurusan teologi. Jadi satu kali saya melihat seorang pendeta, ya saya bangga melihat seorang pendeta pintar bernyanyi, pintar bermain musik, bagus berkhotbah ya. Lalu ya saya tidak tahu apakah itu panggilan dari Tuhan saya untuk bergabung dalam pelayanan kependetaan. Saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, kalau Tuhan mau pakai saya jadi pendeta, tolong berikan kepada saya satu tanda. Tandanya itu adalah saya bisa bermain musik. Ya. Jadi yang menarik saya kira adalah bahwa saya ingat durasi waktu itu 3 bulan saya sudah bisa jadi pianis di gereja. Secara logikanya mungkin saya pikir itu sulit ya untuk jadi pianis. Ini bukan bukan yang sebenarnya otodidak, tidak, tetapi ada teori yang sudah disampaikan kepada saya, lalu saya bisa membaca lagu Sion dengan not balok itu, khusus not balok, lalu kemudian saya bisa jadi pianis di gereja. Saya kira dengan bisanya saya menjadi pianis di gereja itu adalah satu jawaban doa yang saya minta dari Tuhan, bahwa Tuhan mau panggil saya untuk menjadi pelayannya. Lalu kemudian akhirnya dengan pergumulan lika-liku kehidupan, saya berkuliah di UNAI, lalu kemudian saya menyelesaikan pendidikan saya, dan sekarang saya menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang pendeta. Oke, ini menarik ya. Tapi kalau untuk jadi udah dikasih tanda, tapi orang tua sendiri ngedukung dong pastinya ya? Awalnya sih orang tua tidak mendukung ya, karena karena saya salah satu dari beberapa teman yang waktu itu kami berprestasi di sekolah, 3 besar secara umum dari jurusannya masing-masing. Lalu kami waktu itu ada beasiswa dari pemerintah untuk sekolah di sekolah negeri, kuliah di universitas negeri. Tentunya karena itu prestasi di sekolah. Lalu kemudian orang tua saya berharap saya masuk di universitas negeri itu. Tetapi ketika saya katakan saya tidak berminat, lalu tentunya orang tua saya berharap yang lain. Jadi khususnya bapak saya berharap saya kalau tidak jadi polisi, tentara, atau pengacara. Jadi mereka awalnya sama sekali nggak setuju kalau saya jadi pendeta. Oke. Ini menarik ya. Jadi banyak banget motivasi yang dijalani ternyata. Dan jalannya selalu lurus berarti ya. Nah, ini saya ada mau bertanya nih, kalau dari kita ngelihat dari background ya, kan ini pendeta tuh di IPH ya, kalau saya nggak salah sebut ya, atau bukan? Halo? Saya sekarang di kantor conference. Oh kan, iya maksudnya, sorry, di publishingnya di bagian penerbitan. Departemen itu ya, ya penerbitan. Ya, nah, ada nggak perbedaan pada saat pendeta di bagian itu atau menjadi seorang gembala jemaat di, kalau saya pernah tahu di salah satu di Bandung itu salah satu di Ciamplas ya, gembala jemaat di Ciamplas ya Pak Pen? Halo. Iya, sorry, putus-putus ya. Oh ya, jadi kita emang banyak sekali tantangan. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya ya Pak Pen. Ada nggak perbedaan saat ini departemen yang Pak Pen jalanin saat menjadi seorang departemen penerbitan dengan pada saat Pak Pendeta jadi seorang gembala?
Ya, saya kira pasti ada perbedaannya ya. Karena kalau kita ketika kita gembala, kita fokus dalam pelayanan ya kepada keluarga-keluarga anggota jemaat kita. Jadi di sana lebih cenderung kita kepada perlawatan untuk mendoakan anggota jemaat kita dan mendengar apa ya, mendengar isi hati mereka lah ya. Tetapi kalau ketika berada di kantor ini, saya kan sebelumnya adalah direktur komunikasi, kemudian ada perubahan oleh karena di kantor Konfrens Jawa Barat ada yang pensiun, lalu kemudian direktur penerbitannya pindah tugas ke IPH menjadi vice president, lalu kemudian akhirnya saya dipilih menjadi menggantikan direktur penerbitan yang lama. Jadi saya kira perbedaannya ada. Kalau waktu komunikasi fokusnya adalah bagaimana caranya untuk menyampaikan hal-hal itu secara online untuk menyampaikan informasi-informasi. Jadi tidak terlalu mengurus lagi apa namanya untuk anggota jemaat, tetapi paling tidak dalam pelayanan-pelayanan kami tetap ke jemaat-jemaat, ada jadwal yang sudah ditentukan. Demikian juga di penerbitan, penerbitan ini lebih unik saya rasa ya. Kenapa? Karena ini kayak berhubungan dengan marketing. Sementara marketing satu sisi diharapkan, lalu sisi yang lain adalah pelayanan juga diharapkan. Jadi antara menyatukan antara marketing dan pelayanan. Jadi memang saya kira tantangannya berbeda-beda, tetapi yang terbaik harus dilakukan untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Oke, ini luar biasa, menarik sih. Tapi sebelum kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau break dulu ya, Pak Ren ya. Kita break sebentar, so don't go anywhere. Oke, halo, kembali lagi bersama saya Ina dan juga sumber kita Atin Sonai Baho. Oke, ini udah menarik ya tadi pertanyaannya. Dan tadi juga sempat ada di Fakultas juga sempat jadi berdepartemen komunikasi. Beda nggak sih? Komunikasi, penerbitan, dan seorang gembala? Atau sama aja gitu? Ya, jadi pasti berbeda-beda ya. Karena kan kecenderungan sebenarnya kalau gembala itu kita pemimpin tapi juga pelayan. Kalau gembala ya, tapi ini di jemaat, ruang lingkupnya lebih kecil. Kalau dia di departemen, di kantor, ruang lingkupnya lebih luas karena kita melayani seluruh jemaat. Tetapi dengan bidang yang dipercayakan kepada kita, apakah komunikasi atau penerbitan. Antara komunikasi dan penerbitan juga ada perbedaannya. Jadi kalau dia komunikasi, dia khusus membidangi ya mungkin seperti apakah promosi dari pelayanan kita, kantor konfrens, jemaat-jemaat kita promosikan, dan lain-lain ya. Lalu kemudian menginformasikan menjadi jembatan bagi pelayanan-pelayanan di luar gereja Advent ya, dan banyak hal sebenarnya yang diharapkan untuk menjadi seorang komunikator di Departemen Komunikasi. Kalau di penerbitan ya seperti yang saya sudah katakan bahwa ada hal keunikan tersendiri ya, karena ini adalah menyatukan antara marketing dengan pelayanan. Jadi kita harus mempromosikan buku-buku yang telah dipercayakan oleh organisasi, lalu kemudian sekaligus juga membagikan buku-buku untuk penginjilan. Nah, itu dia kalau di penerbitan. Jadi masing-masing ada ada kekhususannya di dalam bidangnya. Oke, terima kasih, itu semangat banget. Itu menarik banget ya. Nah, kita kembali ke zaman Pak Pendeta masih menjadi gembala jemaat nih. Ini yang paling menarik sih.
kan Pak Pendeta sempat jadi seorang gembala. Untuk baptisannya itu sendiri, ada nggak strategi Pak Pendeta untuk, kan kita pasti selalu ditargetkan dong, seorang gereja itu pasti ditargetkan, gereja ini harus segini baptisannya. Nah, untuk seorang pendeta Atkinson ini ada nggak strategi? Oh, oke, untuk mencapai target ini, baptisan segini, saya harus segini. Ada nggak? Pak Pendeta tuh tipe orang yang seperti apa dalam baptisan ini gitu? Saya kira semua pendeta sama ya pergumulannya. Jadi ketika pimpinan dari daerah masing-masing atau kalau seperti Jawa Barat, conference Jawa Barat, selalu pasti ada target ya. Saya kira target itu juga adalah motivasi buat kita untuk bekerja lebih baik, bekerja lebih maksimal lagi dalam pelayanan kita. Tetapi secara pribadinya yang paling penting, paling utama adalah kita serahkan dulu diri kita kepada Tuhan. Jadi untuk target itu kita doakan kepada Tuhan, Tuhan, ini target yang sudah dipercayakan kepada saya. Saya serahkan kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan bantu saya supaya bisa melaksanakan tugas pelayanan ini. Lalu kemudian secara sambil berjalan dia biasanya Tuhan kasih hikmat ya, apa yang harus kita lakukan. Jadi contohnya kita berdiskusi dengan ketua jemaat kita, anggota majelis jemaat, lalu kemudian sementara kita sedang melawat juga ada masukan-masukan dari anggota jemaat itu sehubungan dengan jiwa-jiwa yang akan kita layani. Lalu kemudian ya kebetulan Tuhan percayakan tadi seperti yang tadi saya minta kepada Tuhan bisa bermain musik. Ya. Jadi salah satunya adalah saya lakukan pendekatan. Pernah satu kali saya kumpulkan anak-anak yang non-Advent di sekitar lingkungan saya, lalu kemudian saya ajari mereka gratis belajar musik, khusus keyboard ya, belajar piano lah ya, tapi alatnya keyboard namanya. Jadi saya ajari mereka, saya kasih pelajaran-pelajarannya, lalu kemudian mereka praktek, dan seingat saya itu dari sekitar 16 orang anak-anak itu dari non-Advent, itu ada 3 orang yang akhirnya bisa dalam 3 bulan, targetnya 3 bulan ya. Jadi dalam 3 bulan itu dari anak-anak yang sama sekali belum tahu lagu Sion, lalu kemudian akhirnya bisa mereka membaca lagu Sion selama 3 bulan. Ya, dan itulah jembatan saya untuk masuk kepada orang tuanya, menyampaikan kabar baik. Oke, ini luar biasa sih, menarik juga ya, berarti pergumulan yang sama. Nah, ada satu yang menarik di sini, Pak Pen. Waktu perjalanan kita napak tilas ke sejarahnya Pak Pen ya, napak tilas itu Pak Pendeta itu kan sudah menjadi evangelism ya, sebelumnya ya, sebelum jadi seorang sarjana teologi, ya kan? Nah, ya seperti itu, ya. Nah, apa sih kendala pada saat itu gitu? Ada nggak hal-hal yang nggak dilupain buat Pak Pendeta gitu pada saat itu? Ya, saya 1 tahun studi misionari ya di Indramayu waktu itu. Ini pengalamannya juga unik. Jadi saya ditempatkan di satu rumah yang waktu itu belum ada lampu, belum ada listrik. Padahal tempatnya daerah kota ini. Tapi tidak ada listrik, lalu kemudian rumah itu dikelilingi oleh sawah-sawah. Jadi ya tentunya saya masih muda, ya saya berpikir agak takut juga sebenarnya ya, karena sendiri ya. Kalau saya keluar rumah beberapa kali saya lihat ada ular yang melintas begitu, masuk ke sawah-sawah begitu, ketakutan juga saya. Kemudian beberapa kali tengah malam saya mendengar orang bercakap-cakap di depan rumah saya ya, dalam kondisi saya sendiri tentunya saya ketakutan sebenarnya ya. Saya hanya banyak berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian ya saya lalui itu. Satu hal yang menarik, satu kali sudah berjalan 6 bulan, saya berkata kepada Tuhan, sekitar 4 bulan, saya berkata kepada Tuhan, saya berdoa begini, saya bilang, Tuhan, saya mau ulang tahun nih, saya bilang. Lalu saya bilang, Tuhan,
boleh nggak saya minta jiwa untuk dibaptis? Nah, itu saya minta itu sama Tuhan tuh di studi misionari saya ya. Saya bilang, Tuhan, saya minta hadiah ulang tahun dari Tuhan itu jiwa untuk dibaptis. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saya dibobol maling, rumah itu dibobol maling ya. Sementara saya sedang keluar, lalu tiba-tiba saya nginap di satu tempat, rumah itu dibobol maling. Wah, saya pikir, wah, bagaimana ini saya melayani Tuhan, tapi rumah saya dibobol maling, sepatu saya, sepatu gereja diambil, baju gereja diambil, celana gereja diambil. Wah, jadi saya mau pakai apa gitu ya. Jadi memang luar biasa saya kira pergumulan itu. Lalu tetapi kemudian saya bilang, ya Tuhan, saya melayani Engkau, saya tahu bahwa Engkau akan berikan yang terbaik kepada saya. Lalu kemudian saya pindah di satu tempat. Ketika saya pindah di satu tempat, tiba-tiba saya mendengar ada beberapa orang muda sedang bermain musik. Ya, mereka menyanyikan lagu-lagu lama, lagu-lagu tembang kenangan. Kemudian ada campur-campur juga lagu bahasa Batak. Lalu saya pikir, wah, saya tertarik nih dengar mereka ini, gitu ya. Lalu nggak tahu bagaimana saya memberanikan diri, saya datangi mereka, saya perkenalkan diri saya, lalu kemudian saya bilang saya juga bisa bermain gitar, saya bilang, karena memang saya dengar mereka masih pas-pasan ya bermain gitarnya. Lalu ketika saya yang bermain gitar, mereka senang. Nah, ketika mereka senang, kami mulai bernyanyi-nyanyi waktu itu. Dan beberapa hari begitu-begitu bersama-sama, lalu saya tawarkan, saya bilang, bagaimana kalau kita sambil belajar Alkitab? Nah, nanti setelah belajar Alkitab, selesai belajar Alkitab, kita nyanyi-nyanyi lagi. Lalu kami belajar Alkitab beberapa bulan. Lalu kemudian ketika mau ada baptisan, saya tawarkan kepada mereka, kalian siap enggak dibaptis? Saya bilang. Lalu ketika pelajaran-pelajaran saya sudah sampaikan, akhirnya mereka ambil keputusan dan ada 4 jiwa yang siap untuk dibaptis waktu itu. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih, ini hadiah ulang tahun, kemudian ini adalah penghiburan untuk tempat tinggal saya itu yang dibobol maling. Jadi Tuhan kasih 4 jiwa, lalu kemudian Tuhan tambahkan juga yang lain. Jadi saya pikir semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya rencana untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, ini menarik. Itu aja kisah selama Pak Pendeta jadi kayak 1 tahun misionari ya. Nah, kalau kita hitung dari awal sampai sekarang itu kalau kita hitung kurang lebih tuh sekitar lebih dari 20 tahun ya. Nah, itu dari 20 tahun itu ada nggak yang lebih ini nih nggak dilupain banget, ini kisah yang membuat yang mungkin ini kisahnya ini bisa juga dibagikan kepada para pendengar yang ada di channel ini, bisa memotivasi mereka juga. Ada nggak Pak Pen? Ya, jadi dari yang studi misionari itu tentunya itulah pengalaman yang paling menarik sebenarnya dalam hidup saya ya, ketika Tuhan kasih hadiah ulang tahun. Tetapi kemudian Tuhan kasih lagi hal yang lain. Contohnya begini, ketika rumah itu dibobol maling, rupanya ada orang yang dengar bahwa wah, rumahnya pendeta Advent itu dibobol maling. Lalu kemudian tiba-tiba ya, saat itu ya. Gimana? Bukan pendeta Advent. Saat itu pendeta Advent ya, bukan pendeta Tinson justru ya. Oh iya, saya nggak dikenal kan, saya belum dikenal ya. Iya. Lalu kemudian ada orang yang datang ke tempat saya, ke tempat kos-kosan saya, lalu katakan begini, Pak, boleh nggak? Saya dengar Bapak rumahnya bobol maling ya, katanya. Iya, saya bilang. Boleh nggak kasih renungan? Jadi dia baru beli mobil elop ya, kalau di sekitar Indramayu sana namanya. Baru beli mobil, lalu kemudian dia katakan, boleh nggak Bapak yang kasih renungan? Saya nggak tahu dari mana dapat dia informasi tentang saya, lalu kemudian saya memberikan renungan di situ. Ketika saya memberikan renungan, lalu tiba-tiba setelah selesai dia bilang begini, kepada undangannya ini banyak sekali ya, lalu dia bilang,
Bapak Ibu sekalian, ini adalah pendeta Advent yang rumahnya kebobolan maling, dia bilang. Lalu kemudian dia bilang, saya melihat pendeta ini kuat, saya lihat pendeta ini tegar. Saya bilang, ya, dia bilang begitu ya, ibu ini bilang, yang syukuran ini. Lalu dia bilang, jangan lupa, ya sudah pendeta ini sudah bagikan firman Tuhan, jangan lupa undang beliau di renungan-renungan, di kebaktian-kebaktian kita, untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang menarik. Nah itu saya tidak tahu, saya belum kenal sebelumnya dengan keluarga ini, dan bukan Advent ya. Jadi saya belum kenal sebelumnya. Jadi langsung dia sampaikan itu, dan saya kaget loh. Dia promosikan saya sementara saya belum pernah bertemu sebelumnya dengan dia. Lalu mulai dari situ saya diundang oleh satu keluarga juga yang sampai sekarang kami masih komunikasi. Diundang oleh satu keluarga untuk mendoakan suaminya yang sedang sakit di Pertamina Balongan waktu itu. Lalu ketika selesai saya berdoa, mendoakan orang itu, lalu kemudian saya diundang oleh keluarga itu minimal 1 minggu 1 kali untuk memberikan pelajaran Alkitab kepada keluarga ini. Dan yang paling menarik adalah dia katakan, saya sudah berpuluh tahun tinggal di rumah ini, tetapi saya merasa rumah ini belum didoakan. Lalu kemudian akhirnya saya disuruh untuk mendoakan rumah itu, padahal dia sudah berpuluh tahun tinggal di situ. Dan saya kira ini adalah rencana Tuhan ya. Ada rencana Tuhan bagaimana Tuhan mau memperkenalkan kabar baik itu kepada orang lain melalui satu pergumulan, yaitu tadinya contohnya itu adalah rumah yang tempat tinggal saya itu yang dibobol maling. Jadi dari situ Tuhan membuka jalan. Dan saya lihat, saya menyaksikan, wah ini Tuhan, ini luar biasa. Itu tidak pernah terlupakan dalam hidup saya bagaimana penyertaan Tuhan itu. Ini makin menarik sih sebenarnya. Banyak banget hal yang saya dapat. Jadi kalau ngelihat perjalanan hidupnya pendeta ini, kuasa doanya itu luar biasa. Benar-benar terjadi ya di kehidupan Pak Pendeta. Nah, saya mau menanya nih sedikit. Kalau untuk, kan kalau kita ngelihat backgroundnya Pak Pendeta sebagai evangelis, sebagai seorang pendeta, dan saat ini juga di penerbitan, pernah di bagian komunikasi. Nah, sekarang nih kita ditantang untuk yang biasanya kita langsung kerja di dunia nyata. Nah, sekarang kita terbatas karena adanya, kita tahulah adanya virus yang terjadi di Indonesia ini. Nah, sekarang juga zaman jadi serba kreatif. Ada media online, ada juga istilahnya ada YouTube, ada segala macam. Nah, buat Pak Pendeta sendiri, gimana mengakali dengan anak muda yang saat ini lebih berkreatif di bidang media itu sendiri? Medianya media digital ya, kita ngomonginnya media digital, tidak back to paper atau Alkitab. Bahkan Alkitab pun orang lebih memilih ada dari handphone, nggak lagi secara bukunya gitu. Gimana Pak Pendeta menanggapi hal ini? Ya, jadi memang perkembangannya luar biasa saya kira ya. Saya mengamini bahwa pandemik ini adalah rupanya juga menjadi bagian rencana Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh hanya berpatokan kepada tempat saja, tempat secara fisik ya. Jadi sementara zaman ini berkembang, zaman ini berubah, kita juga harus bisa menyesuaikannya dengan hal-hal positif. Waktu zaman saya direktur komunikasi itu masih hanya mengandalkan satelit saja untuk menyaksikan siaran-siaran dari Hope Channel. Tetapi sekarang kita sudah bisa lihat itu di YouTube, kita bisa lihat di Instagram, kita bisa lihat itu di Facebook, dan bahkan saya perhatikan hampir seluruh daerah sekarang itu sudah mengadakan secara online ya, kegiatan kerohanian secara online, secara virtual. Dan yang paling menarik lagi saya perhatikan juga banyak orang-orang muda dan bahkan orang tua juga, mereka sudah mengkreasikan fasilitas sesuai dengan perkembangan zaman ya. Anak-anak, saya lihat anak-anak sudah banyak yang mereka nyanyi lalu rekam lalu masukin YouTube ya. Kemudian ada anak-anak yang berkhotbah, lalu kemudian orang tuanya rekam, lalu kemudian masukin YouTube, masukin Facebook. Sudah banyak sekarang kreativitas ya. Dan satu hal yang
saya tentunya anjurkan juga kepada masing-masing kita. Yang dibutuhkan dunia ini sekarang adalah kurangnya motivasi. Jadi kita mungkin contohnya 1 menit. Saya juga sedang sudah pernah juga saya buat, artinya tapi tidak lancar ya. Nanti sambil-sambil juga. Jadi contohnya apa motivasi yang kita mau sampaikan kepada orang yang terkena pandemi COVID-19? Apa motivasi terhadap orang yang contohnya baru putus dengan pacarnya? Apa motivasi yang kita harus sampaikan? Jadi motivasi-motivasi ini saya kira perlu diperbanyak lagi ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu, orang bisa saja senyum, orang bisa saja tertawa, tetapi ternyata hatinya tersayat-sayat. Tetapi ketika dia mungkin melihat motivasi itu, dia mensyukuri motivasi itu, lalu kemudian mengembalikannya kepada posisi semula, yaitu kembali semangat dan kembali melayani. Oke, ini menarik nih, semakin menarik dari kata motivasi. Nah, kan kita bisa tahu perbedaan zaman Pak Pendeta sama zaman sekarang itu udah berubah. Nah, untuk anak-anak sendiri, kan anak-anaknya kalau nggak salah masih sekolah ya Pak Pen ya, yang biasanya selalu pergi ke sekolah, ketemu teman-teman. Nah, sekarang itu bahkan saya dengar sekolah itu diperpanjang untuk stay at home aja atau dari rumah. Gimana motivasi Pak Pendeta untuk biar mereka tuh walaupun di rumah, kamu bisa sekolah, kamu juga masih bisa melayani Tuhan? Gimana Pak Pen? Ya, jadi kalau khusus untuk anak-anak kami mendampingi mereka. Oh, mendampingi. Ya, jadi sementara pelajaran-pelajaran disampaikan dari sekolah, kami dampingi mereka. Jadi kami tidak biarkan mereka sendiri, tetapi kami contohnya kalau ada conversation dari sekolahnya, kami ada di samping mereka. Siapa tahu contohnya mereka membutuhkan, mereka bingung ya, masih belum mengerti apa jawabannya, ya kita sampaikan juga, membantu mereka. Lalu kemudian setelah itu kita evaluasi pelajaran itu bersama-sama, begini, sehingga mereka mengerti. Jadi semua ada plus minus saya kira ya. Secara virtual pasti ada plus minusnya, secara fisik juga pasti ada plus minusnya. Tetapi semua pasti berkembang sesuai dengan Tuhan punya rencana saya kira untuk kemajuan. Tinggal memanfaatkan saja. Tetapi orang tua jangan sampai kebablasan ya. Karena kalau kita tidak kita tidak kontrol ini anak-anak kita tidak awasi anak-anak kita, ini mereka bisa justru menyalahgunakan teknologi yang sedang berkembang sekarang ya, dan ini bisa lebih jahat daripada yang kita bayangkan. Satu sisi banyak hal positifnya, tetapi dari sisi yang lain tentunya kejahatan akan mengintai kalau kita tidak mengawasi mereka. Jadi kita harus mengawasi mereka, bersama-sama dengan mereka, kasih pengertian-pengertian tentang apa yang berkembang sekarang ini. Oke, ini semakin keluar ya, jiwa pernah di Departemen Komunikasinya ini semakin keluar gitu. Saya menarik banget sama statement Pak Pendeta tadi, bahwa di samping kita harus ada punya motivasi, kita harus juga bisa mengawasi, karena memang dunia ini sekarang bahkan media itu jahat banget. Nah, saya ingin nanya, di Pak Pendeta ini juga termasuk orang yang eksis di bidang media, gitu. Maksudnya media sosial, kita ngomongnya media sosial. Pernah nggak ketemu hal-hal yang kayak yang tadi crime-nya dari komunikasinya, atau misalnya pernah ketemu bulian-bulian, atau ketemu dengan, apalagi kan kalau mau nginjil itu di bidang media sosial kan kita harus super duper ekstra hati-hati gitu. Ya, sampai saat ini puji Tuhan saya belum mendapatkannya ya. Karena begini, jadi ketika saya mau masukin satu konten lah ya ke dalam satu media sosial, apakah itu Facebook ataukah itu YouTube, saya selalu memasukkan hal-hal yang positif, contohnya pelayanan ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif yang kita sampaikan. Memang ada juga contohnya yang ya mungkin bercanda kali ya atau bagaimana, tetapi kemudian dia agak over. Jadi saya japri orang itu, saya bilang, hati-hati loh, nanti kena undang-undang IT. Ya, jadi supaya dia berhati-hati di media sosial ya, karena
terlalu yang berlebihan, kan ini kan kita sekarang bisa dijerat dengan undang-undang. Jadi saya japri orang itu supaya orang itu jangan sampai kelewatan dalam bercandanya atau apanya ketika mengomentari di media sosial. Jadi memang kita juga harus menjaga media sosial kita supaya boleh menjadi media sosial yang menjadi berkat bagi orang lain. Oke, ini sangat menarik. Nah, kalau di kehidupan Pak Pendeta sendiri yang kurang lebih udah 20 tahunan lah ya, ada nggak sesuatu yang belum Pak Pendeta capai untuk seorang pendeta Tisno? Misalnya, kayaknya saya mau ini gitu. Ada nggak yang belum tercapai gitu kira-kira? Kalau dikasih kesempatan istilahnya. Ya, jadi sebenarnya cita-cita saya sudah tercapai. Oh, ya, puji Tuhan. Saya hanya ingin jadi seorang pendeta yang melayani, itu saja sebenarnya sudah cukup bagi saya. Itu cita-cita utama saya. Yang lain-lain ini kalau saya di kantor, bagi saya ini adalah bonus dari Tuhan. Satu kepercayaan yang Tuhan berikan ya. Tetapi cita-cita saya nggak terlalu tinggi saya rasa. Saya hanya ingin jadi seorang pendeta yang melayani menjadi saluran berkat Tuhan. Ya, dan tentunya dalam pergumulan saya yang luar biasa lika-likunya ketika mau jadi seorang pendeta, ya saya kira saya menyaksikan sendiri bagaimana berkat Tuhan ya dalam kehidupan saya. Jadi saya berpikir bahwa cita-cita saya itu sudah tercapai, yaitu saya hanya ingin menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang pendeta. Oke, ini semakin menarik ya. Kalau untuk di bidang kita ngomongin masalah penginjilan atau evangelisasi itu sendiri, sebenarnya target yang cocok dan mediator yang bagus itu seperti apa sih Pak? Apakah karena kita ngelihat kan kadang ada juga yang anak muda nggak terlalu terlalu acuh untuk akan hal ini gitu dengan kata penginjilan itu sendiri gitu. Targetnya kira-kira siapa yang paling bagus? Saya memang melihat adalah orang muda ya. Target utama itu orang muda. Tetapi dimulai sebenarnya dari masa remaja. Kenapa? Masa remaja itu kan orang kan masih cari jati diri ya. Mulai dari masa remaja dia cari jati dirinya. Sebenarnya dia mau arah kemana itu. Jadi sebelum dia menjadi seorang yang dewasa, menjadi seorang muda yang dewasa, tugas kita sebagai orang tua lah dulu ya. Sebagai orang yang lebih dewasa, kita kan harus menuntun mereka. Jadi dengan perkembangan yang sekarang, anak-anak zaman sekarang, saya kira kadangkala saya perhatikan ada handphone anak-anak lebih bagus handphonenya dari handphone saya. Iya. Ya, tapi akhirnya saya tertantang begini, handphone anak ini lebih bagus dari saya. Saya penasaran apa sih isi handphonenya. Jadi saya kadang penasarannya begitu, apa isi handphonenya? Apakah di handphonenya itu dengan handphone yang contohnya lebih bagus dari saya, hanya kebanyakan diisi dengan games atau hal-hal yang lain, contohnya yang tidak rohani. Jadi kadang saya penasaran dengan itu. Saya ada keponya juga ya untuk hal-hal yang seperti itu, karena saya merasa terpanggil juga untuk menyampaikan kabar baik mulai dari contohnya kepada masa remaja. Jadi dalam perkembangan mereka, saya pikir apa ya, saya makanya kadang miris juga kita lihat ketika di dalam ibadah anak-anak tiba-tiba ketawa, lalu kemudian mereka tidak memperhatikan firman Tuhan, mereka asik dengan sendiri. Saya perhatikan ketika saya jadi gembala di Jemaat Ciamplas yang begitu banyaknya anggotanya, ketika saya di jam khotbah saya kadang keliling juga ya. Saya ke belakang lihat anak-anak muda, apa yang mereka, saya sambil berdiri berjalan begitu, pura-pura ada sesuatu yang mau saya ambil, padahal saya ingin tahu apa yang mereka kerjakan sementara duduk di jam khotbah. Ya, sebagian ada yang saya dapati sedang memang bermain game, tetapi sebagian juga ada yang memang membuka Alkitabnya dan lain-lain. Tetapi untuk yang sedangnya contohnya bermain game, ya saya tidak nasihati di situ ya, tetapi contohnya nanti di kelas pendalaman Alkitab, di kelas sekolah sahabatnya, kita sampaikan bahwa ketika ibadah
fokuslah kepada semua alat yang kita gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Lalu kemudian kita sampaikan juga bahwa semua yang diberkati, yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita gunakan untuk menambah pengetahuan kita hal positif. Lalu kemudian kita mau lebih memuliakan nama Tuhan dengan berkat-berkat itu. Nih, nah ini pertanyaannya agak klise sih sebenarnya. Cuma biasanya orang banyak yang pengen tahu nih dari seorang pendeta Vincent dari segala macamnya. Udah jadi evangelisasi, menurutnya udah jadi misionari, pernah departemen komunikasi, penerbitan, dan sekarang kita tahu seorang gembala. Dari antara 4 ini, mana yang paling pendeta sukai? Ini jawabannya klise, pertanyaannya klise nih, tapi agak menjebak jawabannya sebenarnya. Jadi begini, kita harus bisa menyesuaikan pada posisi apa kita dipercayakan oleh Tuhan. Jadi saya selalu mempunyai prinsip indah pada waktunya, ya. Indah pada waktunya. Atau kemudian banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang jadi. Ketika saya menjadi seorang di studi misionari, saya menempatkan diri saya menjadi seorang misionari. Ketika saya dipercayakan Tuhan menjadi seorang gembala, saya menempatkan diri saya menjadi seorang gembala. Ketika saya dipercayakan Tuhan menjadi memegang departemen komunikasi, saya memfokuskan pelayanan saya kepada komunikasi. Dan ketika saya dipercayakan Tuhan memegang penerbitan, saya fokuskan diri saya untuk menjadi bagian dalam penerbitan. Jadi semua indah pada waktunya, semua Tuhan pasti punya rencana yang terbaik, dan tinggal menyesuaikan saja dengan rencana Tuhan. Jadi saya kira semuanya sama saja, tergantung waktu yang Tuhan tempatkan. Oke, berarti ada satu statement yang tadi saya tangkap, itu jadi seorang pendeta, atau kalau misalnya sudah menjadi seorang pendeta tuh harus siap kapanpun, dimanapun, dengan apapun yang ada ya. Nah, itu menarik. Saya mau flashback ke statement Pak Pendeta yang di awal, bahwa menjadi seorang pendeta itu melalui Pak Pendeta minta tanda, gitu kan? Pernah jadi, maksudnya Pak Pendeta jago catur, bahkan kalau kita secara manusiawi gitu, ya bisa otodidak gitu bermain alat musik, tapi apa yang saya ingin di luar sana tuh juga bisa tahu gitu, karena ini pengalaman hidupnya itu bagus banget untuk dijadikan masukan untuk di luar sana, sebuah tanda. Nah, untuk sekarang ini Pak Pen, apakah kita bisa meminta tanda itu sendiri dengan kayak tadi Pak Pendeta kan langsung muluk-muluk, kalau saya jadi pelayanmu, tolong kasih saya bisa main alat musik gitu. Apakah kita perlu sespesifik itu, atau hanya sekedar kayak kasih lihat aja gitu? Nah, iya. Jadi saya kira masing-masing ada pergumulannya ya. Pergumulan saya berbeda dengan pergumulan orang lain. Jadi ketika memang waktu itu nggak tahu bagaimana ya, saya kira Tuhan yang menggerakkan hati saya, ini saya mengimaninya begitu. Ketika saya mendengarkan pendeta itu khotbah, saya merasa damai ya, saya merasa nyaman sekali. Saya lihat, wah enak sekali ini pendeta ini. Ya. Dia menyampaikan khotbah, kita dikenyangkan dengan firman Tuhan, lalu kemudian dia bernyanyi, dia bermain gitar, kemudian juga bisa bermain keyboard, sempurna sekali saya kira ya, menjadi berkat bagi orang lain ya. Lalu kemudian ya nggak tahu bagaimana itu nyaman di hati saya, itulah sebabnya saya pikir kalau memang Tuhan mau pakai saya, ya saya mau seperti itu gitu. Tuhan kasih tandanya itu. Tapi mungkin juga ada yang lain ya. Ada yang lain. Saya kira kalau tergantung pergumulannya, bagaimana Tuhan memanggil itu berbeda-beda. Ada yang contohnya dipanggil di di lalang-lalang seperti Musa dan lain-lain. Sebenarnya panggilan itu pasti berbeda-beda. Tetapi saya kira semua panggilan itu unik, ya, unik kepada orang yang Tuhan panggil untuk menjadi pelayannya.
Dan saya merasakan itu adalah bagian yang unik juga untuk menjadi satu tanda ya. Saya kira kalau sekarang saya berpikir, kalau hanya mau ngiringin orang nyanyi, itu nggak susah lah itu. Jadi bukan sesuatu hal yang apalagi ya untuk menjadi tanda lagi, enggak. Jadi saya kalau seandainya dalam pergumulan saya selalu memang minta tanda. Saya selalu minta tanda kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini. Ya kan kita harus selalu bercakap-cakap. Tuhan itu adalah kita anggap sebagai Bapa kita. Jadi kita bercakap-cakap dengan Dia, kita sampaikan isi hati kita. Ya, kalau memang Tuhan setuju berarti Dia akan muluskan perjalanan itu, tapi kalau seandainya tidak, pasti ada saja yang menghalanginya saya kira. Jadi itu bisa saja terjadi kepada yang lain, bisa juga terjadi kepada sekarang ini, tergantung kepada kita masing-masing dan yang Tuhan kehendaki tentunya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta. Bukan pertanyaan sih, lebih ke tolong dong kasih tips atau tadi kan kita butuh motivasi nih, kasih sekalian motivasi buat orang-orang yang nonton channel ini. Kita tetap bisa melayani dimanapun. Nah itu tipsnya gimana motivasi mereka Pak Pen? Biar semoga mereka bisa semakin semangat. Oke, yang paling penting adalah kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena apapun talenta kita, apapun pengetahuan kita, kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ujung-ujungnya nanti ini hanya kesombongan. Jadi kita hanya mau menonjolkan diri kita. Sementara yang kita mau layani adalah pekerjaan Tuhan. Jadi yang paling pertama adalah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kita harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa. Kenapa? Kadangkala memang kita sudah pasti ya, kita nggak tahu masa depan nih. Sehingga kadangkala apa yang kita rencanakan bisa nggak terjadi. Tetapi yang menariknya adalah apa yang kita nggak rencanakan terjadi dan itu yang terbaik. Nah, ya. Lalu kemudian yang ketiga, kita juga harus sadar diri. Ya, sadar diri itu maksudnya begini. Saya ini hanyalah alat Tuhan. Ya, semua yang ada pada saya ini adalah milik Tuhan. Ya, sehingga ketika saya merasa ini adalah milik Tuhan, saya harus lakukan yang terbaik karena pertanggungjawabannya untuk Tuhan. Jadi ketika kita sadar diri, maka kita akan lakukan yang terbaik karena kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir bagi saya adalah kita harus menjadi saluran berkat Tuhan. Kenapa? Karena sebagian yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, talenta kita, itu kan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang lain juga. Jadi orang-orang yang di sekitar kita merasa harus dapat berkat dengan kehadiran kita. Jadi jangan lupa kita harus merendahkan diri kita harus berdoa, banyak berdoa, kita harus sadar diri dan harus jadi saluran berkat. Saya kira itu dari saya. Oke, tuh buat yang ada di luar sana jangan lupa berserah, sadar diri, kita juga punya komitmen, sama kita harus mau melakukannya. Oke, Pak Pendeta, kita nggak kerasa nih udah hampir 1 jam kita bertanya jawab, dan ini sebenarnya banyak banget pertanyaan yang ada di pikiran saya. Tapi karena waktu kita juga terbatas, mungkin next time kita bisa saling mengorek-ngorek lagi dan mencari tahu pengalaman Pak Pendeta yang ada di dunia nyata ya. Nanti mungkin kalau saya ke Bandung nanti kita bisa berbicara secara langsung Pak Pen. Tapi mohon maaf banget waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi, semoga pelayanan Pak Pendeta dan keluarga Pendeta diberkati Tuhan, tetap terus sehat, dan sampai kita bisa bertemu di dunia nyata lah ya, nggak virtual lagi. Oke. Kalau begitu biasanya di sini saya mau closing, sekaligus saya mau invitation nih Pak Pendeta. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang di luar sana sudah mendengar Q&A kita, berbagi sharing dengan pengalaman hidupnya Pak Pendeta
Atkinson. Jadi sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe di channel kita Adventist Online Ministry. So untuk pendeta yang ada di luar sana, tunggu invitation dari kami ya. Jangan mau kalah sama pendeta Atkinson. Jadi sampai sini acara kita. Sekali lagi tebarkan kasih, bagikan iman, dan tetap setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Pak Pendeta.